Nah, kita akan memulai pelatihan kita. Sebelum mulai, diingatkan kembali untuk kita peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung, agar suara dari narasumber ataupun pembicara kita dapat kita dengarkan dengan jelas. Nah, untuk urutan yang akan kita dengarkan, pertama nanti kita akan mendengarkan kajian teologis ataupun refleksi pengantar dari Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan, dan kemudian kita akan masuk ke penjelasan mengenai limbah yang akan dijelaskan oleh Amang Pendeta Ren Justin. Kemudian akan dilanjutkan untuk pertanian dengan memanfaatkan limbah. Kita akan masuk dari pertanian paralel vertikal dan juga pemanfaatan karung untuk media pertanian dan pemanfaatan kaleng-kaleng botol dan akuarium untuk media pertanian. Baik, nanti kita akan mendengarkan kajian teologis ataupun refleksi pengantar dari Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Kita sedang hidup di tengah-tengah krisis ekologi mahadahsyat. Dari 10 ancaman terbesar dunia saat ini, para pakar, para ahli sepakat, dari 10 ancaman global itu, krisis ekologi itu ada di urutan paling atas. Artinya, dia adalah masalah ancaman terbesar secara global dan juga secara nasional di kita sekarang. Nah, oleh karena itulah, kalau kita berbicara tentang sampah dan daur ulang dan sejenisnya, ini semua berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini merupakan suatu usaha yang secara biologis memang harus menjadi tugas panggilan kita. Jadi sekali lagi, melihat kecenderungan sekarang, melihat kondisi kita sekarang, sebetulnya kita punya alasan yang sangat kuat untuk cemas, untuk frustrasi bahkan, karena krisis ekologi mahadahsyat sekarang ini dengan kenaikan suhu setiap tahun yang justru mengancam kehidupan kita keseharian. Di 10 ancaman terbesar dunia kita alami juga di Indonesia ini. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, sebagai gereja dan orang-orang Kristen, sebetulnya kita secara teologis memahami bahwa alam Indonesia ini dianugerahi Tuhan kekhususan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan saudara, kita tahu bahwa hutan Indonesia ini 10% dari hutan dunia. Artinya hutan kita ini sejatinya memberikan sumbangan oksigen secara global. Tapi sayang sekali kondisi kita ini sekarang luar biasa dahsyat, dan menjadi keprihatinan kita bersama. Ada 4 kejuaraan kita Indonesia ini sekarang secara global yang sayang sekali kejuaraan kita ini di bidang yang negatif. Bapak Ibu, Indonesia ini masuk juara pertama secara global, secara internasional dalam bidang laju tercepat penghancuran hutannya. Ini menyedihkan sesungguhnya, karena tadi kita katakan Tuhan menganugerahi Indonesia ini 10% dari hutan dunia, tetapi kita masuk sekarang di peringkat pertama, di mana laju tercepat penghancuran hutannya dibanding dengan negara-negara yang lain. Kemudian Indonesia ini, Bapak Ibu, masuk juara secara internasional dalam bidang penghasil sampah plastik di seluruh dunia. Juara 2 di dunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Nah, itu sebabnya kalau topik kita mengubah sampah menjadi keuntungan, sebetulnya ada hubungannya dengan kondisi kita sekarang. Jadi Cina itu nomor 1 penghasil sampah plastik terbesar dunia, dan kita Indonesia juara 2-nya. Itu sebabnya kalau kita misalkan membuka, bisa kedengaran suara saya? Mungkin admin bisa ya, oke, baik. Jadi posisi kita nomor 2
kita dalam bidang penghasil plastik, padahal kita tahu Bapak Ibu, plastik itu terurai paling cepat di kisaran 500 sampai 1000 tahun. Itu sebabnya kalau tadi saya katakan kita coba beberapa link di YouTube dan di web, kita akan menemukan korban-korban ikan di laut yang mati karena mengkonsumsi plastik. Jadi sesungguhnya ini sangat memprihatinkan posisi kita dalam kejuaraan ini, juara 2 penghasil sampah plastik di dunia. Dan yang ketiga, Indonesia ini, kita ini juara ketiga di dunia dalam hal penyumbang emisi yang menciptakan efek rumah kaca. Dari asap-asap kendaraan, industri, kebakaran hutan, untungnya tahun ini tidak ada. Jadi posisi kita secara internasional ada di juara ketiga penyumbang emisi yang mengakibatkan pemanasan global ini terjadi. Dan yang terakhir, posisi kita Indonesia saat ini adalah juara keempat sedunia dalam bidang perusahaan bumi ini. Inilah sayangnya prestasi kita Bapak Ibu di situasi sekarang ini. Sekali lagi secara teologis iman Kristiani kita betul-betul mensyukuri Indonesia ini dianugerahi Tuhan keistimewaan 10% dari hutan dunia, banyak spesies yang kita miliki tidak dimiliki orang lain. Tanaman bunga 17% dari semua tanaman bunga di dunia, 27% burung-burung kita ada di Indonesia, dan hal yang lain. Ada begitu banyak Tuhan titipkan ke bangsa negara kita ini yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Sayang sekali seperti yang tadi, prestasi kita yang secara negatif, kejuaraan-kejuaraan kita yang tadi. Oleh karena itulah, melihat keadaan kita, kejuaraan yang sangat memprihatinkan, kejuaraan yang negatif ini, maka tugas kita lah sebagai umat beragama di Indonesia, terutama diantaranya orang-orang Kristen dan gereja, ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari solusi. Intinya adalah kehadiran kita di tengah-tengah negara ini adalah bagian dari solusi, bukan memperparah atau malah sebagai sumber masalah. Oleh karena itulah tugas kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, saya menyebutnya dengan 5R. Dan ini kebetulan dalam bahasa Inggris. Dan 5R ini biasanya kita dengar 3 sebetulnya, tetapi seperti tadi saya katakan, sebagai orang yang beragama, gereja orang Kristen, kondisi kita sudah jelas, apa yang bisa kita lakukan secara teologis. Saya kurang tahu, mudah-mudahan bisa nampak. Saya coba tunjukkan dari komputer. Nah, 5R ini di tengah-tengahnya, di pusat adalah repent, artinya pertobatan. Itu ada di pusat atau di tengahnya. Menyusul R yang kedua di atas, reduce, artinya mengurangi, dan kemudian reuse atau menggunakan kembali, kemudian recycle atau mendaur ulang. Nah, ini yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Kemudian R yang terakhir itu, R yang kelima, replant, menanam ulang kembali. Nah, mengapa di tengah-tengahnya itu repent atau pertobatan? Karena sesungguhnya krisis yang kita sebutkan tadi, kejuaraan kita, juara 1 laju tercepat penghancuran hutan, juara kedua penghasil sampah plastik, juara ketiga penyumbang emisi, juara keempat perusak bumi. Ini semua berkaitan dengan masalah mindset dan juga gaya hidup. Oleh karena itulah, yang perlu berada di tengah-tengah adalah repent, pertobatan, mulai dari pemahaman, termasuk ajaran agama-agama, termasuk doktrin-doktrin Kristen. Kita harus tinjau
Jangan-jangan ada di antara ajaran ini yang justru memicu orang-orang percaya menjadi destruktif, menjadi tidak peduli terhadap alam. Misalnya, dari segi ajaran dalam perjalanan sejarah, ada yang disebut dengan antroposentrik. Antroposentrik itu dari antropos, yaitu manusia, dan antroposentrik menganut pemahaman bahwa semuanya yang ada di bumi ini ada hanya untuk atau demi manusia. Dan ini sebetulnya secara teologis tidak benar. Yang benar adalah bahwa manusia hanyalah salah satu subjek di antara ciptaan Tuhan. Dia bersama-sama dengan ciptaan yang lain, makhluk hidup, pohon-pohon, danau, sungai, dan lain sebagainya. Jadi ada pemahaman teologis yang perlu dibaharui setiap saat. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Pemiliknya Tuhan. Jadi sekali lagi, repent yang berada di pusat, di center, di tengah-tengah ini menyangkut pertobatan dari segi ajaran yang keliru, tetapi terutama bertobat dari gaya hidup. Nah, karena gaya hiduplah hutan-hutan kita ini hancur, karena gaya hiduplah sampah plastik kita tadi juara kedua sedunia, karena gaya hidup itu jugalah yang membuat sumbangan kita emisi terhadap rumah kaca itu menjadi di posisi juara ketiga. Jadi artinya pertobatan ini mulai dari pemahaman yang keliru, ajaran yang keliru, termasuk perilaku. Dan yang paling sering kita dengar adalah gaya hidup hedonisme, konsumerisme, bahkan ada yang disebut belakangan ini affluenza. Yang kita biasanya dengar selama ini adalah influenza, tetapi ada penyakit baru yang disebut dengan affluenza, yang artinya penyakit kerakusan. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, selalu lebih banyak makan, selalu banyak pakaian, selalu lebih banyak barang-barang. Nah, ini ciri-ciri konsumerisme. Nah, itulah yang paling kita butuhkan sekarang ini, tanpa memandang perbedaan agama latar belakang yang lain. Jadi repent itu pertobatan dari pemahaman yang salah, repent dari gaya hidup hedonisme, konsumerisme, repent pertobatan untuk menerapkan pola hidup sederhana, kecukupan. Nah, pertobatan yang seperti di tengah itulah punya konsekuensi terhadap R yang kedua yang di atas religius, itu mengurangi konsumsi, mengurangi barang-barang. Dan orang-orang barat sebetulnya sudah lama berada di di konsumerisme ini. Sekarang sudah banyak di antara mereka justru menerapkan pola hidup sederhana. Nah, kita ini sekarang di Indonesia menjadi ketularan apa yang sudah ditinggalkan orang-orang barat yang tadinya hidup dalam pola konsumerisme, terlalu banyak barang. Banyak di antara mereka sekarang beralih menjadi minimalis hidup. Jadi mengurangi makanan, mengurangi pakaian, mengurangi barang-barang yang tidak perlu. Kemudian R yang ketiga, reuse, menggunakan kembali. Dan sebetulnya orang-orang kita Indonesia, orang-orang Batak punya kearifan sebelum kemakmuran ini. Kalau ibu-ibu belanja dulu bawa keranjangnya, di situ disusun semua, dan itu digunakan kembali ketika dibutuhkan. Tapi sekarang coba kita perhatikan, ibu-ibu belanja di pajak hanya untuk beli 1 ons cabai, 2 plastiknya, 1 ons bawang, 2 plastiknya, 10 item belanjaannya 2 plastik masing-masing, ditambah lagi plastik besar tukar semua. Nah, sampai di rumah dibuang. Nah, sekarang sudah saatnya kita menggunakan kembali. Siapa tahu ada di antara saudara-saudara mahasiswa, bagaimana supaya kertas yang sudah dipakai sebelah untuk paper, untuk draft skripsi, menggunakan kembali kertas-kertas yang tidak dipakai. Jadi reuse, menggunakan kembali. Recycle memang tidak bisa kita semua lakukan, tapi saya melihat di Samosir, saya pernah ke sana, ada usaha daur ulang plastik di sana. Artinya sudah saatnya sekarang tentu mengurangi tadi
plastik-plastik. Tetapi kalau sudah sempat ada, bagaimana kalau barang-barang bekas ini bisa di recycle? Makanya kita lihat tong-tong sampah yang ada yang organik, ada anorganik, semuanya bisa didaur ulang. Kalau plastik didaur ulang bisa bahan bakunya barang-barang yang lain. Kalau organik itu didaur ulang, pupuknya bisa digunakan untuk tanaman, malah lebih menyehatkan, sehingga recycle mungkin tidak bisa dilakukan besar-besaran secara pribadi, tetapi bisa satu jemaat mengorganisir, bisa satu organisasi mengorganisir supaya recycle daur ulang ini bisa terjadi. Dan R yang terakhir adalah replan. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, kejuaraan kita yang negatif, juara 1 sedunia, laju tercepat penghancuran hutan. Kini saatnya, walaupun memang tidak seimbang, karena yang dibabat itu 3,8 juta hektar per tahun, memang sulit sekali untuk memulihkan ini. Tapi biar bagaimanapun, kalau semua kita secara pribadi, keluarga-keluarga yang memungkinkan untuk menanam ini, atau gedung-gedung rumah ibadah kita, atau kompleks-kompleks pemukiman kita, replan artinya menanam kembali pohon-pohon, walaupun tidak seimbang, tetapi tidak ada pilihan lain. Kalau bumi ini mau bertahan ke depan, yang akan kita wariskan, tidak ada pilihan lain selain menanam kembali. Saya sendiri, Bapak Ibu, walaupun tidak sempurna dalam lingkungan hidup ini, sejak 86 saya telah menanam sekitar 3.000 batang pohon, dan kebanyakan dari pohon-pohon itu masih hidup sampai sekarang. Nah, dengan memadu semua ini, repent, bertobat, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, dan replan, menanam ulang kembali. Nah, kita berharap ke depan dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya sering katakan, tugas kita generasi ini adalah mewariskan mata air, bukan air mata. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Shalom. Baik, mohon maaf ada tadi sedikit kendala teknis. Baik, terima kasih atas kajian teologis yang telah disampaikan Amang Pendeta Dr. Victor Tenambunan. Barangkali ada Amang Inang yang ingin menanyakan sesuatu hal. Yang kita tahu ada hal-hal baru yang telah disampaikan dari Amang Pendeta Victor Tenambunan. Dipersilakan Amang Inang jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin belum ada. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai limbah yang sangat erat atau mendukung pertumbuhan tanaman sayur mayur. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Amang Pendeta Karim Justin Gultok. Baik Bapak Ibu, selamat sore kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tenambunan, Bapak Victor yang telah menjelaskan secara detail tentang krisis ekologi yang kita alami sekarang ini. Pertobatan memang perlu. Bagaimana kita meminimalisasi krisis ekologi yang terjadi di bumi kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya coba mengajak Bapak Ibu, barangkali ini bukan hal yang baru, tetapi sumbangsih kita sebagai
seorang Kristen, bagaimana kita mengimplementasi tugas suruhan yang utuh dari Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada sore ini, yaitu memanfaatkan limbah dapur, memanfaatkan limbah untuk mendukung pertanian kita. Kita akan coba menampilkan atau melatih bagaimana kita menggunakan beberapa limbah. Kita akan catat beberapa limbah karena apa yang kita dijelaskan Bapak Doktor tadi, memang banyak limbah-limbah, tetapi kita akan batasi limbah yang akan mendukung pertanian kita. Pertama, ini adalah limbah dapur. Limbah dapur ini di belakang rumah kami tersedia sebuah drum. Drum ini volume 200 liter, tapi semua yang ada di dapur kami atau potongan daripada sayur, potongan daripada cabai, potongan daripada bawang dan lain sebagainya, air cucian beras, cuci tangan, air cucian piring, dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah terbuang. Sekali lagi, walau kami di sekitar Danau Toba, tapi saya juga menghargai betapa mahalnya air, betapa sulitnya mencari air. Nah, oleh sebab itu, kita coba semua air yang menjadi limbah, kita akan coba kumpulkan di tempat ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah limbah. Kita akan lihat dan seleksi limbah daripada jeruk, sayuran, pokat, kunyit, miri, dan lain sebagainya. Ini adalah tong limbah yang bisa kita tampung sebanyak mungkin, 200 literan. Ini akan mendukung pertanian. Ini disebut JPT, zat pertumbuhan tanaman. Kita tidak perlu banyak membeli dari luaran, pupuk padat, kompos cair, dan kompos padat, sebab kita bisa menyediakan sendiri. Sehat, menguntungkan juga, bahkan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, inilah dasar daripada pertanian kita. Kompos padat dan kompos cair ada di sini. Jadi kalau kita, memang situasi kita ini situasi hujan sekarang, tapi beberapa hari atau bulan yang lalu ini musim kering. Oleh sebab itu kami tidak pernah kewalahan untuk mencari air, sebab untuk menyiram tanaman kami, khususnya sayuran kami, tersedia di tong ini. Kami juga membuat beberapa limbah-limbah, ikan lili dan lain sebagainya untuk menyiram tanaman. Lihat Bapak Ibu, ini airnya air ini akan menjadi kompos cair yang bisa dicorkan. Tetapi kalau ini panen, pasti ini panen, artinya memproduk seperti ini, kita sudah siapkan box yang ada di sana, box bambu. Kalau kita sudah panen, ini sudah semakin banyak membukit, kita akan simpan di sini. Di sini, ini adalah box daripada tanaman kita, dan ini akan menjadi kompos. Kita menabung kompos kita di sini, jadi kompos cair dan kompos padat tersedia di sekitar pekarangan kita sendiri, available. Ini namanya food available in the house, in the home. Nah, itu Bapak yang pertama, ini kita lakukan pertama sekali sebab ini adalah dasar daripada pertanian, budidaya sayur mayur kita. Baik, mari kita melangkah ke sebelah sana. Kita akan melihat bagaimana limbah telah menghasilkan, setelah kita bisa
manajemen dengan baik. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kita akan belajar budidaya tanaman di dalam paralon. Tadi plastik bekas adalah urutan nomor 1. Kita akan bisa manfaatkan paralon bekas, paralon yang dibuang oleh tukang bangunan. Mari kita manfaatkan. Lihat berapa jenis sayur mayur yang ada di dalam pot ini. Bagaimana caranya? Ini kita akan latih nanti setelah kita lakukan atau kita lihat hasil daripada limbah yang setelah kita gunakan. Nah, pertama, kita sudah bisa panen daripada ini apa namanya ini? Daun sop. Kita panen daun sop dari limbah. Ini adalah paralon bekas. Kita panen juga cabai. Lihat Bapak Ibu, cabai kita juga ini sudah semakin banyak. Kita bisa ambil. Jadi kita tak perlu banyak beli dari luar, sebab kita bisa menyediakan sendiri konsumsi makanan kita di sekitar pekarangan kita. Ini jenis yang kedua, cabai juga bisa kita panen. Nah, tadi daun sop, sekarang cabai masih tersedia. Nah, yang ketiga, lihat, kita juga bisa panen sayur. Lihat, sayur juga tersedia, available di sekitar pekarangan sempit kita. Jadi 3. Bahkan ini kita biarkan supaya penangkaran benih bisa berlanjut ke depan. Jadi tidak perlu beli banyak-banyak dari luar, kita bisa meminimalisasi pembelian benih dari luar. Nah, itu bagaimana caranya memanfaatkan paralon bekas, limbah bekas ini, kita akan latih sekarang ini. Baik, Amang. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat lekukan-lekukan dari paralon bekas ini, paralon ini, untuk menjadi media tanaman sayur mayur kita. Nah, yang pertama itu, kita pilih dulu paralon seperti ini. Kemudian jarak antar lubang itu seperti ini sudah dipotong, ini sudah dipotong. Nah, dalam satu baris ini, dalam satu baris atas ke bawah ini, jaraknya itu 20 cm sampai 25 cm. Nah, ini untuk paralon yang cukup mini, karena dia kita bikin 2 baris. Ini baris yang pertama ini, kemudian sisi belakangnya lagi 1 baris, seperti itu. Namun harus diperhatikan, kalau jaraknya itu seperti selang-seling. Seperti ini. Di sini, ini ke sini 25 cm. Ketika dibaliknya itu kita buat selang-seling. Bagaimana ini 25 cm? Ini 1 jengkal ini 25 cm. Nah, kemudian di sisi seberangnya kita buat lagi di tengahnya. Seperti itu selang-seling sampai ke atas. Nah, kita gergaji sedalam seperti ini. Kita gergaji. Ini tadi ukurannya sekitar 10 cm panjangnya. Nah,
Kemudian bagaimana cara membuat agar lekukannya seperti ini? Ini sudah kita buat, sudah kita persiapkan. Nah, lekukannya bagus ini. Nah, kita bisa menanam dengan baik. Bisa kalau ingin dilihat dari atas seperti ini. Ini cukup baik lekukannya. Nah, seperti ini mungkin. Untuk dari dekatnya, lekukannya ada yang keluar seperti ini dan ada yang ke dalam. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana agar membuatnya agar tidak pecah. Nah, tentu ini dipanaskan namanya, karena ini adalah paralon, merupakan ada kandungan plastiknya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana membuatnya dari yang mulus ini. Karena ini sudah kita gergaji tadi dengan ukuran-ukurannya. Kemudian kita panaskan. Nah, sebentar, coba saya turunkan dulu. Nah, ini apinya sudah dihidupkan. Yang pertama itu, bisa lebih dekat. Iya. Yang pertama itu, agar paralon ini tidak gosong, kita lap dulu dengan lap yang basah. Karena kalau kita langsung membakar tentu akan gosong. Nah, namun untuk menahan agar dia tidak gosong, namun tetap lembut, kita contohkan di bagian bawah ini. Kita lap dengan lap yang basah. Oke, sebentar dari sini. Untuk membuat lekukannya kita memerlukan botol. Botol ini kita perlukan untuk membuat lekukan. Ini botol bisa tidak harus bermerek ini, merek yang lain pun bisa. Nah, pertama basahi dulu. Ini lap basah. Kemudian langsung dipanaskan di sekitar bibir ini. Di sekitar bibir yang mau kita lekukan. Nah, kemudian masukkan. Ini kurang panas. Sebentar. Nah, kemudian secara cepat langsung kita masukkan seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Ini sudah kita masukkan, mungkin dari dekat. Saat dia lembut, kita langsung memasukkan ke arah bawah. Tentu ke arah bawah agar dia terbuka ke atas. Nah, untuk mempercepat pendinginan, kita bisa membantunya dengan melapkan lagi dengan lap basah seperti ini. Nah, ini sudah cukup dingin, sudah bisa kita pegang. Nah, itulah untuk salah satunya. Ini cukup baik lubangnya. Nah, kita coba satu lagi di sisi sebaliknya. Kita lap dulu dengan lap yang basah seperti ini. Nah, kemudian langsung kita panaskan. Kita panaskan. Jika paralonnya seperti ini, paralon bekas, mungkin dia cukup lama mungkin. Agak lama kita panaskan karena dia sudah mengeras seperti ini. Ini masih kurang cukup, seperti tadi kurang cukup. Kita panaskan lagi. Panasnya merata. Kemudian langsung dimasukkan. Nah, seperti ini. Langsung dimasukkan ketika dia masih lembut. Karena semakin lama tentu dia akan cepat mengeras. Nah, ini sudah ada 2 lubang untuk kita bantu mempercepat pendinginan dari lap yang dingin ini. Nah, di sini kita bisa lihat
sudah ada 2 lubang yang cukup bagus seperti ini. Lubang ini sudah cukup baik nantinya untuk media. Kita masukkan tanah, dia sudah bisa bertumbuh baik seperti yang kita lihat tadi, hasil yang di lapangan. Nah, ini ada 2. Mungkin terakhir kita bisa contohkan satu kali lagi. Saya ulangi, lubang yang sudah digarisi sekitar 10 cm tadi, kita gergaji. Sebelum dipanaskan, basahi dengan air agar meminimalisir kekosongannya. Coba. Kita panaskan sambil diputar sedikit agar panasnya itu bisa merata. Karena api dari kompor itu seperti bulat ini, jadi agar merata. Nah, ini mungkin bisa dibasahi lagi sebelum dipanaskan. Ya. Nah, selesai diangkat, langsung dimasukkan botol. Kita bisa bantu pendinginannya dengan ini. Nah, di sini kita sudah membuat 3 wadah. Mungkin bisa dilihat dari sini. Ini wadah yang pertama, ini yang kedua, dan kita sudah bikin tadi di belakangnya. Demikianlah untuk wadah dan proses pembuatannya, Mang Enang. Saya ulangi sekali lagi. Garisi dulu sekitar 10 cm, jarak antar lubang sekitar 20-25 cm. Sebelum dipanaskan, basahi dulu dengan lap yang basah seperti ini. Kemudian panaskan di api, putar. Saat dia sudah lembut, buat bentuk seperti ini, dorong dia terbuka ke atas. Karena tanaman kita akan tumbuh ke atas. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa mempraktikkan dengan yang sudah jadi ini, yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, bagaimana mengisi ini? Di sini ada banyak wadah yang bisa kita tanam. Nah, kita bisa pergi ke lapangan untuk mempraktekkan. Baik. Ya. Ini sudah kelihatan. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita praktekkan. Yang penting bagaimana budidaya sayur ini survive dengan mengandalkan kompos cair dan kompos padat. Kompos padat kita ada di sini, ini terdiri dari 3 substansi. Yang pertama dari pembakaran arang bekas, yang kedua kompos ternak, dan yang ketiga tanah. Tanah 3 substansi ini menjadi modal dasar vital pada tumbuhan, pada tanaman kita. Nah, mari kita isi. Kita tancapkan sebelumnya kira-kira 20 cm. Mari kita isi.
Baik, ini adalah media tanaman. Bapak Ibu, kenapa kita tidak buat horizontal seperti ini? Karena horizontal seperti ini hanya permukaan di atas yang bisa kita tanam, ya kan? Jadi kalau seperti ini, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita dapat 14 lubang. Tapi kalau horizontal, kita hanya barangkali sampai 6. Jadi kita beruntung. Jadi kalau kita tidak memiliki tanah pekarangan, kita memiliki tanah sempit, bahkan hanya memiliki teras sempit, barangkali ini adalah cara yang pas dan tepat. Nah, setelah ini, media ini, kita akan tanam ya, kita akan tanam berbagai benih. Boleh benih kangkung seperti tadi, boleh benih tomat, boleh benih sayuran, dan lain sebagainya. Ini yang sudah kita sampaikan. Tetapi kalau kita mau langsung menanam di sini, tergantung pilihan Bapak Ibu. Artinya kalau benih seperti ini, benih seperti ini langsung kita tanam di sini, itu tergantung pilihan kita. Jadi kalau kita mau cepat, kita sampaikan dulu di beberapa tempat, kita masukkan. Ini adalah tomat, kita siram. Lihat, kita tanam tomat. Tambah kalau kurang, kita coba tambah dan kita siram. Inilah contoh pertama Bapak Ibu. Kita tambah lagi kangkung. Kita coba tanam di sini kangkungnya. Ya. Lagi. Nah, Bapak Ibu, mari kita siram dari atas. Dia akan turun sendiri.
Ibu, inilah budidaya sayuran dengan memanfaatkan limbah paralon yang terbuang oleh para tukang bangunan. Plastik paralon, kita bisa memanen berbagai sayuran, cabai, seledri, ini ada cabai. Kalau kita memiliki yang kecil, lihat, nah ini yang kecil, lihat nih betapa besarnya, hasilnya cabainya ini luar biasa, ya. Nah, ini hanya memanfaatkan GPT, zat pertumbuhan tanaman. Jadi tadi kompos yang ada di sekitar pekarangan kita manfaatkan, limbah-limbah yang ada, kita manfaatkan menjadi keuntungan. Lihat, sayuran kita, kita sudah bisa panen sayuran kita ini tertanggal 8 Oktober 2020, berarti sekitar 22 hari. Jadi 22 hari lihat panen, besok ini akan bisa kita makan secara bersama. Jadi tak usah beli dari luar, sebab kita bisa melengkapinya sendiri. Available in our house. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kita bisa memanfaatkan goni bekas. Gimana caranya? Mari kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah goni-goni bekas. Goni-goni bekas yang tidak terpakai lagi, kita bisa manfaatkan juga. Ada beberapa teman yang bertanya, bagaimana kalau daerah kami sering kebanjiran, kami nggak bisa nanam apa-apa. Saya pikir ini adalah ide yang tepat juga. Kita memang nggak senang dengan banjir, tapi kalau bisa, ide seperti ini barangkali meminimalisasi, atau bisa kita memaksimalkan pendapatan kita juga di tengah suasana kebanjiran seperti itu. Nah, lihat, sebuah goni, kita isi dengan kompos, kita akan hitung berapa yang bisa muat, berapa yang bisa kita tanam di sekitar kita ini. Ya, di goni kita ini, lihat. Ini cabai kita juga sudah tumbuh. Ini tomat kita juga sudah tumbuh. Ini apa namanya, bawang apa ini? Bawang pre sudah tumbuh juga. Nah, tomat kita juga sudah berbuah di sini. Kita juga sudah memiliki tomat ini. Jadi ini juga beberapa bulan yang lalu sudah kita buat jadi penangkar benih. Jadi kalau Bapak Ibu suka dengan benih inggir-inggir, ini tomat orang Batak zaman dulu, inggir-inggir, seperti yang kecil-kecil. Nah, kita tangkar benih di sekitar tempat kita. Nah, baik Bapak Ibu, menanam budidaya sayuran di dalam goni ini ternyata bukan hanya di dalam permukaan, bukan hanya di atas permukaan seperti ini. Di atas permukaan juga sudah kita hitung beberapa jumlah tanaman yang bisa kita tanam. Ya. Jadi limbah-limbah ternak juga kita buat di sini untuk mendukung pertanian kita. Tomat kita, cabai kita, seledri kita, bawang pre, dan ini juga sudah kita mulai biarkan di sini. Nah, kalau kita masih kurang, kita bisa
koyak di sini. Kita bisa koyak seperti ini. Kita bisa tambah lagi. Apa yang mau bisa kita tanam? Apa yang mau kita tanam lagi? Kalau kita masih memiliki semangat dan niat, kita bisa tambah di sini. Ayo. Ya, kita sudah buat lubang di sini. Kita koyak, bisa kita buat lagi beberapa di sini lagi, misalnya. Nah, di sini kita siram supaya lembut. Baru kita masukkan benih ini, sayuran kita. Lihat, tomat kita akan menjalar sampai nanti ke atas langit biru sana. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tanam lagi benih sayur yang ada di sini, kita bisa manfaatkan beberapa lubang lagi di sini. Ya. Lihat. Jadi para lawn bekas oke, boni kita juga bisa. Jadi berbagai tanaman kita bisa manfaatkan atau bisa kita ambil dari sini. Saya memiliki banyak kaleng-kaleng bekas. Kaleng bekas tergantung kepada semangat kita. Memang kalau nggak ada semangat, tapi kalau kita ada semangat, kita mau mengimplementasi tugas suruhan yang disuruhkan oleh Tuhan kita boleh berbuat banyak. Kaleng bekas kita pakai kecil-kecil. Baru kemudian kita masukkan dia di sayuran kita, sayuran yang sudah kita tanam. Jadi kita bisa pindahkan dari benih supaya nanti gemuk-gemuk. Kalau kita mau mengadakan penggemukan supaya lebih besar, 1 kilo juga 1 batang bisa. Ini akan ada wadah. Begitu. Lalu lihat di sini juga plastik bekas, kita juga bisa manfaatkan. Semua yang ada di sini ini jerigen oli bekas kita juga bisa manfaatkan. Kalian Bapak Ibu, itulah 3 hal sudah kita lakukan: plastik bekas, kaleng bekas, paralon bekas, bodi bekas, bisa mendukung pertanian kita. Tergantung sekali lagi, tergantung semangat kita, sejauh mana kita turut mengimplementasi tugas suruhan yang ditugaskan buat kita masing-masing. Nah ini Bapak Ibu, satu lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita menanam dalam akuarium atau botol-botol bekas. Botol-botol aqua bekas. Mari kita lihat. Aquarium bekas. Kita bisa buat tapi lihat botol-botol aqua ini. Lihat botol-botol aqua kita ini bisa kita manfaatkan juga untuk
menanam sayur seperti ini. Jadi kita bisa bikin di sini botol aqua cangkir bekas, kita buat lubang, memasukkan, baru kita tanam seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi vitamin daripada lele. Jadi kita akan pelihara ikan di sini. Kita akan alirkan air dari sini menjadi akuarium. Sekaligus nanti juga akan menjadi pilot project atau menjadi penghibur kita supaya kita tidak suntuk. Kita hanya melihat ini saja, kita juga sudah tenang. Baik Bapak Ibu, karena hujan sudah semakin deras, mari kita diskusi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga memiliki kura-kura, kita bukan kura-kura bekas. Tapi kalau ada kaca, kita juga bisa kaca yang sudah dibuang sembarangan, kita juga bisa bikin akuarium dari kaca-kaca bekas. Jadi tergantung kita juga bisa pelihara kura-kura kecil. Nah, kita akan pelihara, nanti dia akan membesar sendiri. Baik, itulah Bapak Ibu. Terima kasih pada Bapak Dr. Victor juga, pada Bapak Udin Dunto juga sebagai moderator. Saya sampaikan barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Beberapa hal barangkali bisa membantu. Terima kasih. Baik, Kak Minang, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan seputar pertanian yang telah kita jelaskan tadi, ataupun ada pengalaman dari Amang Minang. Ya, silakan Amang. Baik, Amang, dipersilakan. Amang Gunawan, ya. Oh iya, iya, makasih Abang Horas sama Wanita. Terdengar jelas? Ya, ya. Iya, makasih ya Bang. Penjelasannya sangat baik, semua saya catat tadi ya Bang. Orang salam kenal Bang. Mau tanya ini Bang, yang pertama tadi tentang drum yang 200 liter tadi, yang pertama untuk penampungan itu kan apa dibiarkan seperti itu aja? Apa Abang buat semacam starter atau fermentornya gitu Bang? Apa biar mempercepat compostingnya? Apa ada? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk media di kompos yang tadi untuk di paralon tadi kan ada arang bekas, kompos ternak, tanah, kira-kira komposisinya seperti apa Mang? Itu yang kedua. Terus tadi yang terakhir, kira-kira untuk apa perlu tambahan pupuk lagi Mang untuk yang di apa itu yang di paralon tadi itu Bang. Terus yang terakhir tadi ukurannya saya lihat kira-kira tinggi Amang ya, idealnya kira-kira itu Amang ya, kira-kira 1,5 meter mungkin ya, kira-kira biar bagus atau gimana pengalamannya Bang. Terima kasih Bang. Baik, saya akan mulai pertanyaannya. Jadi yang pertama itu Amang Gunawan menanyakan tentang bagaimana sebenarnya tong pada nah, apakah ada alat implementasinya lebih cepat ya bagaimana? Terus pertanyaan kedua tadi menanyakan tentang komposisi vertikal ya. Nah, komposisi tadi, komposisi arangnya, komposnya untuk media di itu tadi, media di paralon ya. Nah, komposisi ya arang ataupun komposisi pupuk untuk mengisi ya. paralon, dan yang ketiga apa perlu tambahan pupuk lagi gitu. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Gunawan. Tutup ya Bapak ya. Pasaribu Bang, Pasaribu. Ya, Bapak Pasaribu, terima kasih. Nah, pertama, memang kita bisa mempercepat juga, JPT dan pertumbuhan tanaman atau sampah-sampah bekas ya dengan M4. Tapi karena petani kita juga kesulitan dalam hal dana, nah kita tunggu saja
beberapa minggu dia akan menjadi seperti itu juga, ya Bapak. Nah, kita hanya meminimalisasi bagaimana petani kita jangan sampai beli apalah dari luar. Sebab kita juga bisa cipta sesuatu. Nah, jadi saya lihat, saya juga sudah gunakan. Kita lihat tadi sayur kita juga sudah bagus sekali. Ya, kita hanya mengandalkan pestisida yang ada di sekitar kita, mengandalkan pupuk yang ada di sekitar kita. Saya nggak pernah beli apa-apa dari luar. Nah, ini nanti barangkali pertemuan kita yang kelima ke enam, kita akan buat semacam bagaimana kalau kita sudah sudah agak puas, sudah semakin berlebih, maka kita akan adakan kewirausahaan, bagaimana berusaha. Nah, sekarang gereja kita lagi menyiapkan Pujasera. Pujasera, bagaimana nanti memasarkan semua hasil produk ini setelah kita latih dengan industri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, komposisi pupuk sebenarnya harus sebanding. Jadi itu arang pembakaran 1, kompos 2, jadi 1:1:1, tanah 1. Jadi tanah, arang pembakaran, dan kompos. Jadi kalau tanahnya juga jangan tanah liat kalau Bapak, tapi kalau nggak ada tanah itu juga bisa. Yang lebih bagus sebenarnya bisa kita ambil dari tanah humus dari bawah pohon-pohon kita. Nah, itu yang kedua. Jadi silakan kita lakukan. Kita juga sudah lakukan itu. Tapi karena kita juga dibantu oleh JPT, Zat Pertumbuhan Tanaman tadi dari atas kita corkan. Nah, unsur-unsur haranya juga semakin lengkap. Jadi kalau misalnya sudah agak kekurangan karena sudah habis dimakan oleh tumbuhan, maka kita akan dibantu oleh JPT untuk melengkapi unsur hara. Tadi yang ketiga saya kurang jelas, Bapak. Nah, tadi apakah perlu pupuk lagi, itu aja sih Bang? Perlu pupuk lagi. Jadi sebenarnya kita juga bisa tidur itu, tapi saya lihat sampai panen dia masih cukup. Tapi nanti kalau kita adakan yang baru, kita bisa cor dari dalam, kita ambil atau kita bisa paralon, kita ambil dengan tengahnya, baru kita masukkan pupuk. Nanti seperti itu. Oke, Bang. Baik, makasih. Ya, bisa sedikit lagi ya Bang, 1 menit lagi. Yang drum tadi, yang drum pengumpulan itu perlu ditutup atau bisa terbuka aja Bang? Ya, perlu ditutup ya? Karena memang proses fermentasinya mengganggu uapnya juga untuk kawan-kawan dan lain sebagainya. Oke, kalau kita tutup, memang 1 minggu, 2 minggu nggak bau lagi, jadi harum. Panennya jadi harum. Ya. Oke, makasih Bang. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Amang Gunawan. Untuk pertanyaan seputar penjelasan tadi, apakah masih ada dari Amang Inang? Boleh disampaikan? Ya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataupun ada Saya mau bertanya, Bang. Oh, baik, Amang, silakan. Mau bertanya, Amang. Ya. Salam, Amang. Salam. Horas sama horas. Dengan Bapak. Horas sama horas. Ruben. Iya, Amang. Oke. Selamat sore, Bapak. Sore, Amang. Amang, saya mau sharing lah ini kan. Kalau saya kan di sini coba-coba membuat ekoenzim lah, ya kan, Amang. Bahan-bahannya sama seperti Amang tadi. Cuma yang saya praktekkan di sini 1:3:10. Artinya apa? 1 kilo molasses tambah 3 kilo sampah rumah tangga tambah 10 liter air. Itulah kelipatannya. Tetapi itu membutuhkan waktu 100 hari. Setelah 100 hari nanti ini bisa diaplikasikan 1:300. Artinya apa? 1 cc misalnya pupuk yang sudah jadi tadi, ekoenzim tadi, dia dicampur dengan
300 cc air, jadi 1:300 itu langsung disiramkan ke tanaman. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, itu kan prosesnya anaerob istilahnya kan Amang? Anaerob Amang. Jadi yang kita buat tadi Amang, kita aplikasikan tadi, itu kan hanya molasesnya yang tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu bisa langsung diaplikasikan? Kalau tadi yang pakai molases tadi, ampas tebu tadi, itu dia membutuhkan waktu 100 hari. Yang Amang tadi apa bisa menunggu berapa lama baru langsung diaplikasikan? Itu pertanyaan saya Amang. Karena itu tadi kan, kalau metode tadi kan, kalau dibuka kan otomatis udara luar masuk. Bisa tumbuh belatung, apa-apa yang yang ada di sekitar udara akan tumbuh di situ. Kalau ditutup kan dia tidak tumbuh apa-apa. Tetapi bakteri anaerob itu bertumbuh di situ. Sekarang pertanyaan saya Amang, itu tadi berapa lama kalau mau diaplikasikan? Itu Amang, supaya kan nanti gini, kalau nanti teman-teman saudara-saudara kita di grup ini mengaplikasikan itu, nanti dia akan tidak tertarik. Kenapa? Mungkin dalam beberapa hari dimasukkan, terbuka nanti yang tumbuh kan ulat-ulat, malah jadi risih gitu Amang. Bagaimana Amang kira-kira? Ya. Terima kasih Amang. Ya baik, terima kasih. Memang kurang jelas juga pertanyaannya karena ada gangguan hujan ini. Oh, Nah, itu Amang. Seperti ini, pengalaman kita, memang molase itu sebenarnya adalah larutan gula, ya Pak, ya Bapak ya. Jadi kalau kita tidak ada molase, itu bisa aja juga dicampur gula tebu atau gula merah juga bisa ya. Ya, itu dia. Jadi terima kasih atas seringnya. Ya, itu juga bisa kita gunakan. Kita juga bisa berbagi. Kita juga bisa berbagi dengan kawan-kawan. Terima kasih kepada Bapak Robin Sombi. Nah, kita sudah bertambah pengetahuan dari beliau. Nah, tetapi pengalaman kita di sini memang langsung kita nggak tutup juga bisa kita manfaatkan. Jadi karena ini terus bertambah, artinya setiap hari, ya kan? Setiap hari buangan sampah kita juga kita bisa masukkan, ya kan? Jadi kalau kita bisa manfaatkan, sebenarnya proses fermentasi yang sudah ada di dasar kita bisa kacau, ya kan? Dan itu akan muncul ke atas. Jadi pengalaman kami nggak tutup juga bisa, ternyata juga bisa. Itu yang kita juga lakukan seperti itu. Nah, jadi saya belum pernah menemukan ulat-ulat yang ada di situ, karena memang mungkin masih dalam suasana proses fermentasi. Jadi tidak ada ulatnya, jadi nggak risih gitu loh. Nah, jadi kalau dia semakin lama, semakin larut, ya kan, semakin bercampur secara keseluruhan, jadi JPT-nya itu pertumbuhan tanamannya semakin baik. Nah, itu pengalaman kami tidak perlu bikin anaerob seperti itu, ya, kami nggak tutup juga, ya, tapi yang kita lakukan adalah seperti itu. Nah, jadi kalau memang Pak Robin sudah buat seperti itu, ya itu saya pikir juga adalah sebuah pengetahuan yang bisa kita bagi secara bersama. Ya, jadi waktu penggunaan, ya Bapak. Nah, kalau kita baru buat yang baru, kita sudah bisa lakukan 1 sampai 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu juga sudah kita bisa lakukan. Campur langsung bisa aplikasi seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan. Itu pengalaman kami di sini. Terima kasih Bapak Robin. Saya juga sudah catat, saya sudah rekam itu. Barangkali kita juga bisa lakukan juga, berbagi juga apa yang Bapak alami di sana. Terima kasih. Ya. Baik, Abang. Apakah ada masukan lagi atau sudah cukup? Biar kita bisa lanjut.
satu lagi Amang. Kan gini Amang, mungkin beda lokasi, beda mungkin suasananya. Jadi bagi teman-teman di grup ini, mungkin yang berdomisili di daerah perkotaan, saya sarankan aja, Mang, saya usulkan aja supaya itu prosesnya ditutup saja. Karena mungkin apa namanya ya, alam di kota itu kan mungkin lebih tinggi tingkat kotornya gitu, tingkat apa namanya, tingkat polusi. Jadi di Medan itu saya kumpul-kumpul sampahnya selama 1 minggu sudah tumbuh ulat-ulat, kan begitu. Jadi alhasil setelah saya temukan sampah 3 kilo, saya tutup, saya campur molasses atau ampas tebu. Kebetulan Amang, kalau di Medan itu atau di daerah-daerah perkotaan itu mudah dijumpai molasses ini dan harganya murah. Itu biasanya ada di toko makanan ternak. Biasanya ada itu Amang. Jadi harganya murah. Jadi 1 kilo itu, 1 kilo molasses harganya sekitar 9.000. Itu nanti sudah menghasilkan 1 tambah 3 tambah 10, 14, sekitar 14 liter. 14 liter ini dikali 300, itulah yang bisa diaplikasikan. Sangat banyak. Artinya Amang, suasana di Medan itu di kota lah umumnya, kalau kita buat tidak tertutup Amang, saya sanksi tumbuh belatung. Karena mungkin suasana ya Mang ya, karena tadi lihat kalau mungkin di daerah yang dataran tinggi di atas 500 meter dari permukaan laut, mungkin sekitar tuh bahkan 900 ke 1000. Itu mungkin oke-oke saja Mang. Mungkin itu ya Mang, biar karena kita kan yang di grup ini kan tidak semua di dataran tinggi. Supaya maksud saya Amang gini, jangan nanti jadi ada yang udah semangat, begitu dia coba, wah kok tumbuh belatung gitu Mang. Karena saya udah pengalaman yang di daerah panas tumbuh Amang belatung hidup. Jadi kalau saran saya, kalau kita yang di kota ditutup saja. Misalnya kita targetkan 2 minggu, tutup aja 2 minggu Amang, biar tidak dapat udara. Jadi yang tumbuh bakteri anaerob gitu Amang. Itu Amang, hanya masukan bagi sharing bagi grup ini. Nanti ada referensi saya juga masukkan ke grup inilah. Makasih Amang. Tadi yang tumbuh itu belatung ya? Iya Mang. Jentik ya? Iya. Enggak, bukan jentik, belatung. Usul saya seperti ini. Barangkali Pak Robin juga sudah mengikuti latihan kita yang kedua ya, Lele ya? Atau ketiga? Belum ya? Belum tuh. Baru minggu lalu saya ikut grup dari Facebook dapatnya Mang. Oke, jadi latihan kita yang pertama dan yang kedua kita sudah kombinasikan dengan lele dan ayam. Ya. Jadi tergantung. Jadi kalau memang hanya memanfaatkan limbahnya untuk pupuk, ya. Tadi yang Bapak usulkan juga kita lakukan. Nah, tapi kalau juga itu perlu belatungnya dan jentik nyamuknya, barangkali itu juga menjadi lahapan dari ternak gitu loh, lele. Nah, jadi artinya ini kan integrated farmingnya, keterpaduannya bisa saling membantu. Jadi artinya apa yang kita mau butuhkan, memang kalau kita membutuhkan komposnya tadi seperti itu atau zat pertumbuhan tanaman, oke-oke aja. Tetapi bagi mereka, kalau misalnya saya dengan pengalaman Bapak tadi, ada belatungnya, ada jentiknya, pasti saya ambil, ya, dan saya akan kasihkan ternak karena di sini sulit juga untuk cari pakan gitu loh Pak. Nah, ya. Oke, terima kasih dengan pengalamannya. Tapi kalau memang bisa memanfaatkan seperti itu, kita juga bisa lakukan yang lain. Terima kasih Bapak Robi. Ya, kita catat, dan saudara-saudari di daerah lain, di daerah kota, perkotaan, tadi usul Bapak Robi juga bisa menarik untuk dilakukan. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Amang Robin sampaikan untuk masukannya. Semoga kita juga bisa menerapkan di daerah perkotaan. Ada saran sebaiknya ditutup seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan lainnya seputar pertanyaan kita dari Amang Enang, boleh disampaikan. Baik, apa ada? Boleh bertanya Amang?
Oh, silakan Inang Lydia Purba. Ya, Ya, selamat sore. terima Nang. kasih. Iya, selamat sore Amang Pendeta. Ya, selamat sore. Nah, Ya, terima kasih telah membagikan informasi yang sangat penting untuk kami. Hanya ada begini, sangat singkat pertanyaan saya, Mang. Kebetulan secara tidak sengaja saya sudah mengumpulkan lama sekali sampah-sampah dapur, potongan sayur, kemudian kulit-kulit bawang dan lain-lain. Itu saya simpan di dalam ember cat, ya Mang ya. Kemudian saya tutup, sudah tahunan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah itu sudah banyak mengeluarkan air, sudah pernah saya buka. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah cairan itu CPT yang ada di dalam ember itu masih bisa digunakan karena sudah sangat lama, Amang. Terima kasih, Amang. ya, saya pikir Ibu coba dulu lah. Nah, Ibu coba. Berarti belum pernah Ibu coba ya, yang lama itu? Belum pernah digunakan pertama. Ya, Bisa, Mang. yang kita sudah ini, Bisa. ya, silakan. Masih bisa itu, Nang. Bagus itu. Oh, Ya, bagus oh sekali ya, juga. terima kasih. Itu sudah menyatu satu dengan yang lain. Iya. Ya, itu punya Berarti kita udah tidak ada expirednya, Amang ya? Nggak ada Tidak ada expired. Nah, kadangkala juga kalau setiap hari kita tambah, nah itu juga semakin berproses kan seperti itu. Nah, jadi ibu gunakanlah. Ini kan kita lakukan seperti itu untuk kita gunakan. Atau kalau ibu nggak mau gunakan, bisa juga dibagi dengan yang lain kan itu. Nah, kita menguntungkan kan bisa juga dapat karena komunitas kita ini kan komunitas berbagi dong, berbagi dengan yang lain kan seperti itu. Iya, Amang, boleh, Amang, boleh, Ya. Amang. Terima kasih. Jadi lakukan, artinya bisa juga dimanfaatkan. Kita yang ini tadi di belakang rumah kita sudah 9 bulan, tapi karena setiap hari juga diproses. Yang di bawahnya, jadi kadang-kala kita juga bisa bikin keran di bawah, keran ya. Jadi keran di bawah yang larutan akhirnya ini bisa kita gunakan karena prosesnya juga sudah recycling dia. Terima kasih Bu Lydia Purba di Medan ya Bu ya. Di Siantar, Amang. Di Siantar ya? Ya, saya juga anak Siantar Perluasan. Terima kasih. Oh ya, ya, terima kasih, Amang. Ya, saya di Samosir ini sekarang. Oke. Nah, jadi kalau ibu kan cinta dengan bunga, cinta dengan apa segala macam. Nah, itu juga bisa membantu lah. Artinya bisa dicorkan sedikit, ya. Daripada beli dari luar, lebih bagus kita manfaatkan apa yang ada. Iya, terima kasih, Amang. Terima kasih. Baik, terima kasih Inang untuk pertanyaannya. Nah, untuk Amang Inang, apakah masih ada yang punya pertanyaan? Boleh disampaikan? Sedikit lagi Bang, 1 menit. Oh, boleh Amang. Silakan Amang. Sedikit lagi Bang. Tadi di penjelasan Ya, Abang kawan. untuk iya, Bang, nah 1 menit Bang ya. Yang tadi Bang. untuk di drum itu Bang, Abang kayaknya tadi bisa sembarang cairan. Harus apa kita sengaja memasukkan cairan atau seperti apa Bang? Tadi kan bisa cucian beras, dan apakah harus dengan sengaja kita tambahkan air biasa atau seperti apa? Tadi kayaknya Abang juga sebut dengan air cucian piring ya, kayaknya sabun apa boleh Bang? Ya, Itu aja Bang. sabun ya kan, karena presentasinya kan pasti kecil lah, nggak mungkin sabun semua kan gitu. Nah memang kalau lebih bermutu, tadi saya nggak tunjukkan, sebenarnya di lapisan bawah saya buat sirabun namanya, pembakaran dulu ya, sirabun, dan baru saya buat cipai pahit, ya kan, cipai pahitan itu loh. Nah, jadi ini akan semakin bergaul, bercampur. Jadi kalau kita mau ambil, ya kan, ini jadi pupuk cair, jadi kompos cair. Nah, jadi kita lihat bagus juga diterapkan. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang. Prinsipnya pokoknya harus terkenang lah Bang dia ya, harus terkenang Ya. lah sampahnya. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Selamat sore, Amang. Oh, silakan Inang Sitinja. Ya, baru jadi sudah. Iya, Mang ya. Jadi sedikit aja, Mang, tentang apa itu tadi apa tuh campuran untuk
fermentasi sampah-sampah organik yang dari dapur tadi Mang untuk menjadikannya sebagai JPT itu selain daripada sayur-sayuran atau ada tambahan lain. Aku dengar kayak ada gula, bukan nama gula tebu apa gula? Ya, bagus itu deh. Nggak nampak. Memang dari sana. Nggak nampak gambar Namboru di sini. Oh, gelap ya. Oh ya. Jadi apakah kita hanya cairan ya berupa air, cucian beras dan lain-lain, dan untuk sayurnya ya potongan-potongan sayur dapur. Nah, untuk mempercepat pembusukannya pakai kalau nggak ada apa itu tadi ampat tebu, pakai apa lagi? Molasses ini nama. Molasses maksud Inang kan? Ya. Molase sampah tubuh itu. Dari molase itu kan gula. Atau bisa tadi sudah dijelaskan, kita bisa beli juga memang di toko-toko makan ya. Murah juga itu. 1 liter juga 10.000 atau berapa? Molase namanya Mang ya, untuk bahan campurannya. Memang seperti ini Bu. Karena ini kan apa namanya sampah-sampah ini kan beragam, ya kan gitu. Jadi kadang-kala kita juga buang buah-buahan manisan. Tadi nah, jadi buah pepaya misalnya, buah jeruk misalnya, itu kan sudah mengandung gula. Nah, jadi tanpa bikin apa-apa juga sebenarnya mereka juga saling melengkapi. Nah, tadi yang dibilang brother kita dari Medan, ya memang karena mungkin barangkali sampah-sampah itu nggak ada mengandung seperti itu, gitu loh. Atau menambah lebih banyak supaya lebih cepat proses. Nah, jadi baru misalnya kalau saya pikir itu sudah lengkap, ya. Pasti aja dibuang di situ, nggak usah terbuang kan pasti. Nah, baru kan pasti makan buah-buahan juga, buah-buahan yang pahit dan segala macam. Nah, nggak usah buang jadi limbah, bikin busuk, bau dan lain sebagainya, kita kumpul aja di situ. Nah, itu kalau nggak tutup supaya jangan ada belatung misalnya, saya pikir bisa juga setengah tutupan ya, atau pakai tutupan goni-goni plastik supaya uapnya jangan terlampau menyengat begitu. Silakan coba, ya silakan dicoba bikin drum yang besar. Kadang-kala juga kita kan terlampau banyak makan, jadi semuanya menjadi sampah, bisa kita simpan di situ. Ya, oke Mang. Dimengerti ya Mang. Apa coba? Di Shantar ya, baru ini di Shantar. Di Balikpapan Mang, Kalimantan Timur, distrik 27 Kaltimsel. Wah, di ini Balikpapan. pusat provinsi nanti ya. Ya betul lah. Makasih ya Mang. KBB sudah bersiap-siap juga untuk menyambut provinsi. Iya betul. Nah, kita bisa kontak lah, barangkali juga ke depan saya ada di situ kan. Gitu. Oke Mang, terima kasih ya Mang. Oke. Salam Mang ya. Salam Baru. Ya, baik, terima kasih untuk Inang Sitinjak. Kita lanjutkan lagi sesi diskusinya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun di-sharingkan dari yang Mang Inang, silakan. Ya, apakah masih ada? Ya, mungkin sudah tidak ada. Kita akan sampai di penghujung acara kita. Saya serahkan kepada Mang Pendetaren untuk menutup kita dalam closing statement. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas seringnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Victor Inambunan yang berbagi dan mengkaji secara teologis. Kita tadi sudah menerima ilmu dari beliau. Yang kedua, terima kasih kepada saudaraku yang sudah berbagi. Nah, tujuan kita sebenarnya di tengah suasana pandemi COVID ini, ekonomi kita teramat sulit. Stay at home, lockdown, dan lain sebagainya. Memang pandemi kita ini juga sudah semakin menyengat sampai ke segala lini. Ekonomi kita hampir porak-poranda. Nah, oleh sebab itu, mau tak mau, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Diri kita, ya. Kalau saudara-saudara
pegawai barangkali tidak terganggu, tetapi teman-teman kita, petani kita, atau teman-teman yang pengangguran terganggu dengan ekonomi. Oleh sebab itu mari kita cobalah berbagi. Yang kedua, kami kirimkan buku-buku panduan. Apa yang bisa kami pikirkan, kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi saudara Bapak Ibu, kalau masih perlu, bisa juga kami kirimkan, masih tersedia sekitar 2000-an buku kami sudah cetak di sini. Ini buku panduannya, ya. Nah, guru atau Bapak Ibu, saudaraku yang belum, pengalaman saya di Jepang, di Korea, di Belanda, dan di beberapa negara, saya sudah pernah ikuti, saya tuliskan di sini. Yang kedua, kita juga berbagi. Kalau Bapak Ibu butuh benih misalnya sedikit-sedikit, saya akan kirimkan, ya. Mohon, ada beberapa ini, ada pemerhati kita yang memberikan secara gratis juga. Nah, ini bibit kangkung, bibit pakcoy, bibit terong unggul, bayam, ya. Kami akan bagi sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada misalnya yang perlu, ya, karena di sekitar Sumatera kita bisa jangkau, atau juga di luar juga bisa. Saya sudah tanya JNE, kalau hanya sebatas 1 sendok saja, ini bisa juga dikirim misalnya. Nah, artinya ini hanya sebatas perangsang. Kedua, saya mau supaya kita juga berjuang demi alam. Krisis ekologi kita, bahkan global warming kita, sudah semakin membahana. Nah, oleh sebab itu, tadi refleksi daripada Bapak Victor, krisis ekologi ini akan terjaga kalau kita juga mulai dari diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita juga memiliki opung yang sama, opung budaya Batak kita, Sinur Napinahan, Gabe dan Niula. Ya, jadi opung kita kemandirian ekonominya luar biasa. Pinahannya itu biar pemulauannya survive. Jadi keterpaduannya itu harus kita jaga. Jadi pemeliharaan dan pelestarian budaya opung kita, sebab mereka meminimalisasi dari luar karena kemandirian daripada ternak. Nah, itu sebabnya dari awal kita belajar lele, belajar ayam, ya, supaya semuanya limbah-limbahnya bisa kita gunakan ke sayuran kita semakin survive. Nah, jadi Tuhan kita juga inginkan, Tuhan menciptakan semuanya baik, Kejadian 1:31, ya. Kita harus implementasikan di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bumi kita. Nah, itulah Bapak Ibu dari kami. Tujuan kami hanya memotivasi. Bapak Ibu, saya minta kalau kita sudah berpengalaman, tolonglah dimotivasi teman-teman kita. Sebab hingga hari ini dari 24, sekian juta, kemiskinan kita semakin membengkak. Bahkan hampir 30 juta, dan pengangguran kita juga hampir membengkak. Nah, komunitas ini saya usulkan, saya anjurkan, saya mohonkan menstimulasi saudara-saudara kita. Biarlah kita berbagi hidup. Kalau ada yang ada pada kita, mari kita share secara bersama. Hanya itu yang ada pada kami. Saya pendeta Renjustin Kultum di AKBP Resort Ambarita Samosir. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke tempat ini, kami juga berkenan sedia untuk menjadi host daripada kita bersama. Silakan Bapak Victor, Ya. Bapak Doktor, Bapak closing ceremony. Ya, terima kasih. Ya, ada dua hal Bapak Ibu. Tentu saya sangat berterima kasih masuk di program yang sangat bermanfaat ini. Berterima kasih kepada abang saya Pendeta Renjustin Kultum. Yang pertama, seperti kita tahu bersama, memang kita sedang dalam krisis, dan dengan pemanasan global ini, virus-virus juga stres, dan juga faktor-faktor yang lain yang menyebabkan banyak ketidakseimbangan. Bukan hanya virus-virus stres, manusia juga stres juga. Dan kalau manusia stres, imun tubuhnya menurun.
Padahal dalam masa COVID ini kita sesungguhnya membutuhkan imun tubuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, karena kita dalam keadaan krisis, manusia stres, virus stres, dan bisa mengganas ke depan. Yang kedua, inilah yang kita bicarakan sekarang. Saya sangat berterima kasih juga di Berkaya, bagaimana kita bisa mengembangkan menggunakan pupuk organik, bercocok tanam, ini untuk sayuran atau tanaman-tanaman, sehingga stres kita terkurangi dan produksi kita dengan sayur organik bisa menyehatkan tubuh. Itu sebabnya memang sudah saatnya kita padukan sekarang iman dan imun. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bapak Victor. Selamat atas perjuangannya. Ke depan kita akan bersama di kantor pusat AKBP. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang. Sudah boleh meninggalkan room. Kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang di grup komunitas kita, komunitas SPOT. Di situ kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling menolong satu sama lain. Baik, terima kasih sudah boleh meninggalkan room.